sampai mati tetap menjadi guru mengaji. Suatu ketika datanglah orang-orang politik ini. Ustadz ini sebenarnya nak jadi apa? Saya sampai mati guru mengaji. Jadi kamu tak usah takut tentang politik. Aku tak ingin jadi apa-apa. Sampai mati tetap guru mengaji. Jadi saya datang ke Kupu. Ini sebenarnya adalah doa saya yang 16 tahun lalu dikabulkan Allah baru sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Sayyidi al-mudir Fadilatul Doktor Adnan bin Bashar hafizahullah wa saddada khutah, mudir College University Perguruan Agama Sri Begawan, masyayikh al-kiram, al-asatizah wal ustadzat, at-tullab wa talibat, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau suatu negara itu diibaratkan seperti tubuh manusia, maka ada tangan, mungkin tangan itu tenteranya, ada kaki, mungkin kaki itu pekerjanya, ada mulut, lisan, mutahaddis, juru bicaranya. Tapi semua yang menggerakkan itu adalah, mohon maaf, otaknya. Otaklah yang memerintahkan tangan, kaki, mata, telinga, semuanya. Dan otaknya itu adalah guru. Jadi kalau mau melihat bagaimana suatu negeri, negara di masa akan datang, maka tengoklah guru-gurunya. Maka tadi saya jumpa dengan Fadilatul Doktor, saya tanya, Kupu ini apa? Di sini dididik menjadi guru. Maka otak negeri ini ada di sini. Ikan, dia busuk yang pertama kali bukan ekornya, kepalanya dulu lebih busuk. Jadi kalau negeri itu mau rosak, maka rosakkanlah gurunya. Nah, jadi tazkirah kuliah saya yang paling berat rasanya selama di Brunei di Kupu inilah. Kalau di masjid, di tempat lain mungkin biasa saja. Sebab ini berhadapan dengan orang-orang. Kalau mau melihat bagaimana 20-30 tahun akan datang suatu kerajaan, suatu negara, tengok guru dia. Kalau ingin mencerdaskan suatu umat, maka gurunya mesti cerdas. Guru itu dipakai istilah di India, Mahaguru, guru. Orang di Pulau Jawa, saya pernah mengatakan guru itu kata dia artinya digugu dan ditiru. Semuanya ditiru. Cara dia berjalan, cara dia bercakap, bagaimana dia berbicara. Jadi kalau ada guru yang kasar, maka kata pepatah orang Melayu, mohon maaf, murid kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sebab murid itu akan melakukan lebih daripada yang dilakukan guru. Kalau orang putih mengatakan guru ini
teacher, diambil dari kata teach. Tasrifnya teach, teaching, teacher, teacher. Isim fa'il. Teach hanya mengajar saja. Jadi semua yang mengajar maka disebut teacher. Tapi bahasa Arab kaya dengan mufradat. Pertama dia disebut sebagai muallim. Allama yuallimu. Dia yang mengeluarkan anak didik dia dari jahil kepada ilmu. Yang kedua dia disebut sebagai muaddib. Yang sebelumnya kasar, tak beradab, maka dia disebut muaddib, merubah menjadi beradab. Adab diambil dari kata makdubah. Makdubah artinya makanan. Mendidik orang itu seperti mengajak kepada makanan. Kita kalau ajak orang jemput makan, bahasanya lembut. Mari datang ke rumah saya, kita nak makan. Mana ada orang kasar? Makan, makan, makan. Macam mana orang? Adab. Yang ketiga dia disebut sebagai muhazzib. Hazzaba yuhazzibu tahziban. Muhazzibun, orang yang menghaluskan budi pekerti. Maka Ibnu Maskawai membagi judul kitab dia Tahzibul Akhlak, menghaluskan akhlak. Yang keempat disebut dia sebagai mudarris. Darrasa yudarrisu, indaras, habis semuanya. Guru kalau dia sayang kepada murid, semua ilmu dia bagi. Kalau ada guru yang tidak mengajarkan semua ilmunya, itu guru silat. Biasanya guru silat kalau dia punya ilmu 10, yang dia bagi ke murid 9. Sebab satu ni dia pegang. Sebab kalau dia bagi semua, nanti dia dibunuh muridnya. Guru berbahagia melihat muridnya mendapatkan semua ilmu. Maka kata Imam Malik bin Anas, meninggal 1 tahun 179, kepada muridnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204. Kata dia, wahai Syafi'i, carilah guru yang lebih alim daripada aku, kerana ilmuku sudah habis engkau ambil. Beza dengan guru sekarang. Tiada siapa lagi yang alim daripada aku, maka engkau belajar pada aku saja. Tapi Ustaz Somad tu kata orang alim, dia kulit-kulit kitab saja. Syariatnya saja. Hakikatnya ada semua pada aku. Lalu kemudian ustaz. Ustaz ini bukan bahasa Arab. Dia diambil dari kata bahasa Faris, Persia. Ustaz artinya orang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan. Maka di Kaherah, masa kami belajar dulu, nama rektornya Al-Ustaz Ad-Doktor Ahmad Omar Hashim. Ustaz artinya profesor. Dia punya pengetahuan banyak, disebut ustaz. Tapi sampai ke kampung saya, guru mengaji alif bata pun dipanggil ustaz juga. Semua panggil ustaz. Akhirnya saya pun nama saya dipanggil UAS, Ustaz Abdul Somad. Kenapalah panjang betul nama ustaz disebut sampai 2,5 meter. Itu ada asbabun nuzul. Karena setengah orang yang tak faham kata dia sombong. Apalah Ustaz Abdul Somad ni profesor, doktor, syekh, LCD, ESA, PhD, datuk. Itu kan semua tinggal, kita akan mati. Betul. Saya pun dulu mula-mula balik tak suka tulis panjang macam tu. Saya sebut kata pengerusi masjid semua, sebut saja Ustaz Abdul Somad. Dah, suatu hari ada newspaper di tempat saya. Di halaman muka surat last kali belakang, mohon maaf, beribu maaf, jual obat kuat. Penjualnya tu ustaz semua. Masa saya tengok tu ini nampaknya umat ni tak boleh bezakan mana ustaz yang takhrij hadis, mana yang takhrij jin. Dia tak tahu. Maka itulah untuk membezakan, ini ustaz yang mengajarkan ilmu agama Islam, ini ustaz yang sebenarnya isinya bukan ustaz, tapi hanya ingin mengambil nama saja. Kadang bomoh pun guna ustaz juga, merosakkan nama baik ustaz. Jadi kesemuanya muallim, muaddib, muhazzib, ustaz, syekh. Syekh biasa digunakan untuk orang yang sudah tua di atas 50 tahun. Jadi kalau ada dipanggil, apa kabar Syekh? Saya muda lagi. Tapi ada orang yang muda kerana ilmunya,
dipanggil juga dengan sebutan syekh. Ini semua adalah mustalahat, nama-nama, tapi di balik nama itu ada makna yang terkandung, bahwa orang yang berilmu itu al-alimu kabirun walau kana saghiran. Orang yang berilmu dia akan dipandang besar walaupun dia kecil muda usianya, dia akan didudukkan di majlis para orang-orang besar seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin. Maka didudukkanlah dia oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab dalam satu majlis, padahal manakala Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, umur Abdullah bin Abbas 15 aman, 15 tahun. Tapi mengapa dia didudukkan? Karena barokah ilmunya. Dikumpulkanlah tafsir-tafsir daripada Abdullah bin Abbas ini dalam satu kitab khusus, Tanwirul Miqbas, kumpulan daripada penafsiran Abdullah bin Abbas, yang sebagian besarnya diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir dia, yang dia riwayatkan banyak dari murid-murid Abdullah bin Abbas. Ada Ad-Dhahhak, ada Mujahid, ada Ikrimah, dan selain daripada itu dari kalangan tabi'in. Begitulah ulama dulu memperhatikan ilmu, dan ilmu ini kita tidak boleh mungkin dapat dari buku. Inna hadza la fis suhuf. Lembaran-lembaran kertas itu dulu disebut dengan suhuf. Orang yang mengambil ilmu dari kertas dulu diejek, disebut dengan istilah suhufi. Si fulan itu suhufi. Apa maknanya? Dia hanya baca buku, tidak belajar kepada guru. Maka mesti ada guru. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Itu menunjukkan tak cukup hanya setakat takwa, tapi mesti bersama dengan shadiqin. Itulah dia mursyid yang menunjukkan kita jalan. Itulah dia murabbi yang mendidik, memelihara, menjaga dari mulai zahir hingga ke batin kita, bahkan yang mendoakan kita. Saya selalu kemana-mana tempat mencari guru-guru, para masyayikh yang tua, walaupun hanya setakat datang membacakan Al-Fatihah, mengambil barokah saja. Itu yang diajarkan orang-orang tua kami dulu. Nanti bila engkau cuti sekolah, pergilah ke rumah Syekh Muhammad Ali. Masa itu saya kecil, masih lagi sekolah dasar ibtidaiyah, umur setakat 12-13 tahun. Untuk apa mak? Kau dengarkan saja bacaan Fatihah, nanti dia dengar. Sekarang baru saya faham. Rupanya disuruh bacakan Fatihah kemari, disuruh dengarkan Al-Ikhlas ke sini, disuruh bacakan ayat Quran sini, lit tabarruk, untuk mengambil barakah. Banyak berilmu tapi tak ada barakah. Yang kita inginkan ini barakahnya. Maka kadang kalau kita hadir di majelis talaqi, ila Syekh Fulan bin Fulan Al-Fatihah, ila Al-Musannif Al-Fatihah, ila Syarih Al-Fatihah, ila Sahibil Hawashi Al-Fatihah. Lebih banyak baca Fatihah daripada baca kitab. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Mengambil barakah ilmu. Sekarang kita tengok ilmu banyak tapi tak ada barakah. Dari mana belajar? Haddatsana Google wa akhbarani YouTube. Maka ada sanad. Al-isnad minad din. Sanad ini bahagian daripada agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan kamu mengambil agama kamu dari siapa? Dari Khawarij? Tidak. Dari Qadariyah? Tidak. Dari Murji'ah? Tidak. Dari Mu'tazilah? Tidak. Dari Liberal? Tidak. Dari Rafidhah? Tidak. Kita mengambil dari Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mengambil dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dari Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, dari Imam Malik bin Anas, dari Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat-empat ini, tapi kita pilih manhaj Imam Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang tasawuf, kita tidak condong kepada falsafi, tapi kita ambil kepada tasawuf sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini semua adalah penjelasan daripada hadis Jibril tentang iman, Islam, ihsan.
iman, akidah, Islam, fiqh, ihsan, tazkiyatun nafs, tasawuf. Dia sudah dirumuskan secara sistematik oleh para ulama. Dia baca Quran, hadis, ijma', qiyas, dia pakai pendapat para ulama, mereka mengkhaskan diri kepada satu bidang, maka disusunlah oleh para ulama. Akidah disebut juga dengan usuluddin, nama lain disebut dengan al-fiqhul akbar. Imam Hanafi menggunakan istilah fiqh akbar untuk membezakan antara fikih asghar dengan fikih akbar. Sesetengah lagi menggunakan kata istilah ilmul kalam, kerana mereka manakala membahas itu mengatakan al-kalamu fi kadza, al-kalamu fi kadza, al-kalamu fi kadza, maka dinamakan dia dengan ilmul kalam. Disebut juga dengan ilmu tauhid, kerana dia mentauhidkan Allah, wahada yuwahidu tauhidan. Disebut juga dia dengan ilmu aqidah, karena aqidah diambil dari kata akad. Ada ijab, ada qabul, akad nikah, akad jual beli. Akad maknanya dua tali yang disimpul mati, itulah makna naffathati fil uqad. Uqad adalah simpulan tali. Maknanya kalau kita sudah pegang ini akidah, kita ikat sampai mati, tak dibuka lagi. Ikatan akidah bukan macam ikatan tali kasut, selipar. Terasa sempit dilonggarkan, terasa longgar disempitkan. Itu bukan akidah. Akidah kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini semua yang ada pada diri guru-guru kita itu, itulah yang kita ambil daripada mereka. Karena kata Imam Syafi'i, idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau gurumu membacakan hadis lalu engkau mendengarnya, maka saat meriwayatkan engkau katakan haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, haddatsana Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi, haddatsana Muhammad ibn Isa ibn Sawrah at-Tirmidzi. Idza qara'a 'alaika, gurumu membacakan hadis, engkau mendengarnya, maka katakan haddatsana. Wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Gurumu membacakan hadis, katakan haddatsana. Engkau membacakan dan dia mengangguk bersetuju dengan isinya, maka katakan akhbarana. Maka kata Imam Malik, aradtu kitabi hadza ala 70 min fuqaha'il Madinah kulluhum wata'uni fasammaituhum watta'a. Kitabku ini sudah aku bacakan kepada 70 ahli fiqh Madinah, semuanya bersetuju dengan isinya, maka aku namakan kitabku ini Muwatta. Imam Malik meninggal tahun 179. Datanglah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i setelah menghatamkan kajinya kepada Imam Sufyan ibnu Uyainah. Kalau disebut Sufyanani ada dua, satu di Makkah Sufyan ibnu Uyainah, satu di Kufah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ibnu Uyainah lebih condong kepada fiqh, Sufyan Ats-Tsauri lebih condong kepada tasawuf, walaupun dia ahli fiqh dan hadis. Selepas belajar kepada Imam Sufyan ibnu Uyainah, dia pun datang ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Al-Madinah Al-Munawwarah, dia jumpa Gubernur Muhafiz Al-Madinah. Assalamualaikum Tuan Muhafiz. Waalaikumsalam. Tolong bawakan saya kepada Imam Malik bin Anas. Kata Muhafiz Madinah, andai engkau suruh aku memindahkan bukit Uhud, lebih ringan daripada menghadapi Imam Malik bin Anas. Begitulah hibah para ulama hadis zaman dulu. Lalu kemudian mereka pun datang bersama sampai di rumah Imam Malik bin Anas. Sampai di rumah Imam Malik, lalu kemudian budak Imam Malik pun datang. Nak jumpa dengan siapa? Kami nak jumpa dengan Imam Malik bin Anas. Dia pun masuk ke dalam. Assalamualaikum Imam Malik. Waalaikumsalam. Ada tamu di luar dari Makkah bersama gubernur. Apa dia ingin? Dia ingin nak belajar kepada engkau. Suruh dia baca kitab saya, kata Imam Malik. Lalu budaknya keluar. Baca kitab Imam Malik namanya Muwatta. Kata Imam Syafi'i, semua Muwatta itu sudah ada di dalam. Lalu dia pun datang ke dalam. Kata dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia sudah menghafazkan semua Muwatta. Lalu dia pun mulazamah bersama dengan Imam Malik. Selepas khatam kajinya dengan Imam Malik, Imam Malik memberikan beberapa keping uang emas
Lalu Imam Syafi'i pergi ke Yaman. Selepas khatam di Yaman, dia pun pergi ke Baghdad. Dari Baghdad dia pergi ke Irak. Di Kufah dia berjumpa dengan beberapa murid dari Imam Abu Hanifah, karena Imam Hanafi sudah meninggal. Selepas itu tahun 200 dia pun pergi ke Mesir. Di Mesir dia 4 tahun, meninggal tahun 204 di Fustat. Di Mesir dia belajar kepada murid-murid Imam Laits bin Sa'ad. Kerana setengah ulama fuqaha mengatakan kana Laitsu afqah min Malik, karena Imam Laits lebih faqih daripada Imam Malik bin Anas. Ar-rihlah fi talabil hadis, mereka keluar berjalan untuk mencari ilmu. Ini kesulitan-kesulitan perjalanan kepayahan ini semua sudah terselesaikan dengan adanya college, university, perguruan agama Sri Begawan. Sehingga tidak perlu lagi melakukan, kalaupun ingin juga membaca kitab, mendengar muhadarah, para masyayikh datang, dibuat daurah, dibuat talaqi, hadis musalsalat bil awaliyah, hadis musalsalat musyabakah, membacakan kitab arba'in dengan bersanad, daurah dibuat untuk riyadhus salihin, daurah dibuat untuk kitab-kitab tafsir. Ini untuk menguatkan lagi keilmuan kita. Dua-duanya dapat, talaqinya dapat, ijazahnya dapat. Sebab nanti bila ada orang mengatakan ada ijazah tapi tak ada talaqi, ada talaqi tapi tak ada ijazah, kedua-duanya dapat. Semuanya berdasarkan ada pertemuan musyafahah. Beza dengan Imam Al-Bukhari dan Imam Malik. Imam Bukhari bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Imam Bukhari mesti ada subutul liqa, mesti berjumpa. Sedangkan Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, meninggal tahun 6261 Hijrah, dia imkanul liqa, walaupun tak pernah berjumpa, tapi kalau hidupnya sezaman muasarah sudah dianggap mengambil ilmu. Kita sekarang subutul liqa pun tak perlu, imkanul liqa, yang penting baca kitab, baca buku. Yang penting kita ambil kuliah belajar, kita berharap barokah-barokah ilmu itu dapat dengan mengamalkan. Orang pertama yang menterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkil satu daerah di Aceh. Syekh Abdul Rauf As-Singkili belajar di kota Makkah dan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di antara guru-gurunya adalah Syekh Ibrahim Al-Qurani. Dia mufti daripada kerajaan Samudra Pasai Aceh. Manakala dia sedang belajar, tiba-tiba datanglah seorang murid yang ingin belajar. Murid itu masuk Islam, dirubah namanya menjadi Burhanuddin, orang yang menjelaskan agama. Syekh Abdul Rauf As-Singkili makan sirih. Manakala dia makan sirih, jatuh tepak sirihnya ke dalam tandas, lubang tandas. Semua murid-murid jauh lari. Lalu kemudian Burhanuddin datang mengambil tepak sirih, dia cuci bersih, dia angkat, dia bagikan kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Di antara kitab Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah Tarjuman Al-Mustafid, terjemah pertama bahasa Arab. Saya sudah lama mencari kitab hadis dia, namanya Mawa'iz Al-Badi'ah. Waktu itu ada sultan minta tuliskan hadis-hadis, dia tulis. Semalam saya pergi ke khazanah Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, saya tengoklah manuskrip itu, Mawa'iz Al-Badi'ah, tapi tak boleh dipegang sebab dia dalam kaca. Tengok saja dulu manuskrip makhtutat yang ditulis. Di antara yang saya tengok semalam, tulisan oleh mufti Aceh yang lebih tua daripada itu, namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Syekh Nuruddin Ar-Raniri menulis kitab fiqh namanya As-Siratul Mustaqim. Kitab Siratul Mustaqim ini amat sangat disukai ulama-ulama Melayu. Lalu kemudian datanglah mufti daripada Kesultanan Banjar, namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, menulis syarah daripada As-Siratul Mustaqim itu. Nama kitabnya Sabilal Muhtadin, Syarah Siratul Mustaqim, Mawa'iz Badi'ah. Semua itu ada di Brunei Darussalam.
Selama ini saya hanya mendengar ceritanya saja. Semalam dah saya posting di Instagram saya yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow-follow lah. Kita nak bagi share maklumat supaya ada keberlanjutan, kelangsungan sanad-sanad. Sanad-sanad ulama Nusantara ini sudah dituliskan oleh seorang ulama dari Makkah. Nama lengkapnya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, yang bergelar Musnidud Dunia, meninggal tahun 1990 di kota Makkah Al-Mukarramah. Jawatan terakhirnya adalah rektor di Darul Ulum. Sekarang Darul Ulum itu tiada wujudnya lagi, sebab dia berakidah Asy'ari, berfiqh Syafi'i, bertasawuf Sunni. Mengapa dia hilang? Tahu sendiri. Begitulah hormat, ta'zim kepada ulama membuat kita akan kekal abadi. Lalu kemudian segala amal-amalan yang sudah kita baca, kita pelajari ini, maka kita amalkan. Sebab kalau hanya setakat haddatsana, akhbarana, amba'ana, ruwina, qala fulan, hanya sebatas menguatkan hafazan saja, maka untuk hari ini tiada yang lebih kuat hafazannya daripada Syekh Google. Jadi siapa yang selama ini hanya hebat bukan main, as-salatu lughatan was-salatu istilahan was-salatu indal ahnaf was-salatu indal malikiyah was-salatu indal hanabilah was-salatu indal syafi'iyah, begini dalam kitab ini. Tapi bila ditanya, awak ke masjid? Tidak. Ini namanya murid daripada Google. Sebab Google pun tak ke masjid. Man talaba ilman, siapa yang menuntut ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang semestinya ilmu itu dia dapatkan untuk mencari ridha Allah, tapi dia cari irdan minad dunya, hanya mencari dunia, liyumari bihil ulama wa liyujari bihis sufaha, karena hanya ingin mendebat ulama dan ingin merasa hebat di tengah orang-orang yang jahil, lam yajid irfal jannah, maka dia tak mendapatkan surga. Tapi saya pun masa belajar dulu tidaklah seperti ulama-ulama besar yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Saya pun belajar dulu ada cita-cita yang ingin dicapai. Dulu Ustadz belajar jauh-jauh ke Kaherah ingin apa? Saya ingin selesai BA, lepas BA ambil master, lepas master ambil PhD, lepas PhD nak jadi pensyarah di Brunei Darussalam. Lepas itu menikah dengan pujaan hati, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, malam tak tidur, makan tak kenyang. Apakah niat itu merosakkan keikhlasan kita? Maka sesungguhnya orang yang nikah dengan perempuan cantik itu tidak merosakkan niatnya untuk menyempurnakan iman. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Tapi dia tetap disuruh Nabi untuk melihat wajah perempuan itu dan menengok tapak tangan. Itu menunjukkan melihat wajah dan tapak tangan tidak merosakkan niat ikhlas menikah. Jadi kalau ada orang belajar di kupu, lepas itu dia mengurus syahadah, ijazah, ditanya kawan, engkau nak ke mana? Saya nak uruskan syahadah ijazah. Iman kau rosak, belajarlah karena Allah. Tidak merosakkan, kerana yang rosak itu adalah kita tak pedulikan ilmu, hanya pedulikan markah ijazah. Mumtaz, jahid, jahid jiddan, makbul indallah. Kenapa disebut makbul indallah? Sebab dia tak boleh master. Yang boleh master jahid, jahid jiddan, mumtaz. Begitu di Azhar, maka disebut natijah awak apa? Saya makbul, makbul indallah lah. Silalah belajar jauh-jauh, tapi ada target niat yang dicapai. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang diinginkan adalah bagaimana supaya kita menyampaikan Islam ilman wa amalan. Ilmunya ada dan amalnya juga. Sebab nanti kita akan mengajak orang, marilah kita sembahyang berjamaah, marilah kita membaca Quran. Itu kalau kita tak mengamalkan, di dalam dia menyipak.
Terasa dia. Sesiapa saja yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat, adha'alahu min nur, Allah akan berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, dari Jumat ini hingga ke Jumat hadapan. Nanti dia berkata di dalam, engkau rasa-rasanya tak pernah baca Al-Kahfi. Sempat-sempatkan baca Al-Kahfi, sempat-sempatkan baca Yasin, sempat-sempatkan Qabliyah Ba'diyah, sempat-sempatkan Tahiyatul Masjid. Sebab apa? Sebab kita bukan setakat orang Islam yang belajar agama, tapi kita menjadi orang yang mengajarkan agama. Kerana kita belajar di kupu. Bila sudah sampai kupu, kalau universiti lain mungkin tak ada dalam Quran, tapi kupu ni ada. Walam yakul lahu kupu. Biasa orang lain belajar agama, untuk diri dia saja. Tapi kita belajar agama ni akan mengajarkan kepada orang lain. Bagaimana kita boleh mengajarkan kalau kita tidak mengamalkannya? Man amila bima alima. Siapa yang mengamalkan yang sudah dia tahu, allamallahu ma lam ya'lam. Dalam Qur'annya, wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Paksakan jaga malam, paksakan. Sebab bila kita tak jaga malam, memanglah kita tak boleh macam Nabi jaga pukul 1, pukul 2. Paling tidak 1 jam sebelum azan subuh, jaga mandi bersih, 2 rakaat solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat, tutup witir, istighfar, salawat, la ilaha illallah. Tak lama sesudah itu, insya Allah masuk waktu subuh berjamaah ke masjid. Jangan sampai ibu bapa kita manakala kita cuti balik ke rumah, Masya Allah, tabarakallah, anak saya ustaz, dulu dia hanya setakat solat subuh saja. Sekarang lepas balik dari kupu ni, saya tengok duha dia tak tinggal. Tapi ada yang saya ingin tanya ke Ustaz Somad, apa tu? Kalau duha dengan baca kunut tu mazhab apa Ustaz? Itu bukan duha makcik, itu subuh kesiangan. Kita ingin kita ada nilai lebih, sebab nanti kita akan balik ke masyarakat. Cubalah untuk berlatih. Beruntungnya kita yang belajar di negeri kita, di tanah air kita, kita boleh praktik balik ke kampung. Saya di Mesir 4 tahun, tahun 98 hingga 2002, tidak pernah tazkirah khutbah sekalipun. Sebab saya tak ada balik kampung. Lalu kemudian di Maghribi tahun 2004 hingga 2006, tak pernah khutbah, tak pernah tazkirah, tak boleh praktik. Tapi kalau kita di negeri kita sendiri, kita balik kampung. Jangan sampai setiap balik kampung datang orang nak minta baca doa, minta jadi imam, demam. Demam sesekali-sekali, takkan demam tiap hari. Pagi demam, siang demam, bila makan sihat. Ini memanglah, walaupun kita banyak hafal Quran, kalau kita tak praktik, maka macam membaca ayat itu hilang semuanya. Kenapa Ustaz tahu? Saya pernah mengalami itu. Sampai ke hadapan kita dah hafaz betul ini satu muka surat, sampai di situ hilang, yang nampak semua kul huwallahu ahad. Apa boleh buat? Baliklah ke ayat yang lama. Maka berlatih dulu. Kalau nak latih, jangan terus imam maghrib, imam isya, latih ke masjid imam silent aja dulu. Imam zuhur dengan asar. Modalnya tak banyak, takbir aja. Tapi jangan lupa sami Allahu liman hamidah. Kadang sebab nervous ni, Allahu Akbar. Kata makmum di belakang, sami Allah Tuhan. Kita amalkan, datang ke masjid, bagi tazkirah, siap-siap, simple-simple saja. Pilih hadis-hadis yang ada number 1, 2, 3, 4. Selalu saya siapkan, supaya kalau kita balik ke kampung, diminta orang bagi tazkirah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri hatta yus'al, sampai dia disoal. Yang disoal itu ada 4.
Yang pertama yang ditanya an umrihi fima amil, an umrihi fima afnah, umur kemana dihabiskan. Yang kedua an ilmihi fima amil, ilmu sudahkah diamalkan. Yang ketiga an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, harta dipakai kemana, diambil dari mana. Yang keempat an jismihi fima abla, mata, tangan, telinga, kaki, badan, kemana saja dipakaikan. Habis 4, selesai. Anak panjang sikit, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu. Lebih panjang daripada itu, carilah hadis lain yang agak panjang sikit. Ini semua setelah kita pelajari dengan guru, dengan syekh, lepas tu kita amalkan supaya kita lebih yakin, lalu kemudian kita ajarkan. Khairukum, siapa orang yang paling baik di antara kita semua? Man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Sebab yang lain-lain tinggal. Kalau ada orang yang kaya, semua tinggal. Kalau ada orang yang banyak emas, semua tinggal. Yang tetap kekal abadi adalah tuan-tuan guru. Tadi saya mula masuk bersalaman dengan salah satu syekh ustaz kita, Ustaz Abdul Somad. Saya adalah murid daripada Tuan Syekh Azra'i Abdul Rauf. Dulu ada ulama besar di Pulau Sumatera, dia belajar di Makkah 15 tahun. Selepas itu dia menjadi hakim musabaqah tilawatil Quran internasional seluruh dunia di Makkah selama 4 kali. Namanya Syekh Azra'i Abdul Rauf. Sanad dia tertinggi dalam bidang Al-Quran. Rupanya murid dia mengajar di Kufu, Masya Allah, tabarakallah. Saya pun nak jadi kufu pula. Maka kita ambil ilmu-ilmu ini, sanad-sanad keilmuan, mengambil barakah. Para masyayikh tadi jumpa Ustaz Abdul Somad Aga Kareba. Oh, ini dari Makassar. Apa maknanya? Dari berbagai negeri berdatangan para alim, para ulama. Kita tinggal menghaskan ilmu saja duduk. Saya ambil cuti 1 bulan. Bulan Ogos 2017. Saya tinggalkan kelas mengajar, cuti, saya tinggalkan jadwal tazkirah. Jadwal tazkirah saya 1 hari 3. Di Brunei ini pun 3. Pagi, siang, malam. Macam makan ubat. Saya hilangkan semuanya, saya ambil cuti, saya pergi ke Kaherah. Saya balik dari Kaherah 2002. Pergi lagi ke Kaherah 2017. Selepas 15 tahun. Datang lagi hanya untuk menghatamkan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, menghatamkan Sunan Tirmizi. Sebab saya dengar kabar akan ada pembacaan dengan Sayyid Usamah Mansi, murid daripada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Datang ke sana, baca kitab, dengar, mengambil ijazah, balik, mengambil barakah. Jadi saya tidak pernah merasa diri saya ustaz. Saya tak pernah merasa diri profesor. Sampai hari ini pun saya sedang merasa seorang sahabat yang sedang berbagi cerita dengan sahabatnya. Saya ini rasa-rasa umur 20 sekarang. Jadi saya suka berbagi, share maklumat. Sampai hari ini kalau saya jumpa sama orang-orang tua, para masyayikh, ajizni, beri saya ijazah, astajizukum, bagi saya hadis musalsalat bil awaliyah, dengarkan bacaan Al-Fatihah saya. Sebab musibah terbesar penuntut ilmu adalah begitu ketika dia merasa dirinya alim, musibah sudah datang. Jangan pernah merasa alim. Dalam bahasa Inggris, pelajar itu selalu disebut dengan student. Saya tak tahu apa fi'il madinya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, murid, penuntut, itu disebut paling tidak 3. Yang pertama, talib, dari kata talaba yatlubu. Talaba yatlubu, menuntut, mencari. Man talaba ilman. Maka kalau ada penuntut tidak mencari, berarti dia bukan talib, bukan penuntut. Lalu siapa dia? Student. Yang kedua, bahis. Biasanya bahis digunakan untuk magister, PhD, itu bahis. Bahis fil doktorah, bahis fil magister. Dari kata bahasa ya bahasu, mencari. Awak ni doktor ke master? Saya ni bahis. Bahis apa? Mencari jodoh.
Yang ketiga adalah murid. Itu dipakai ulama tasawuf. Arada yuridu iradatan muridun. Murid artinya orang yang punya iradah, keinginan yang kuat. Ketiga-tiga kalimah ini adalah orang yang bersemangat. Talibun, bahisun, muridun. Tapi di negeri Melayu biasanya yang dipakai murid. Murid-murid, kata Upin Ipin. Murid adalah orang yang memiliki kekuatan untuk belajar. Jadi nama bukan sembarang nama. Nama dipilihkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, tak ada beza lah antara bahis, talib, murid dengan student. Dia ada filosofi, ada makna yang dalam. Dari kata gurunya sampai kepada muridnya menggunakan mustalahat khasah, istilah-istilah yang khas. Lalu selepas itu yang paling dalam dari semuanya, kitab apapun dibaca, sebanyak apapun hafazan, sehebat apapun guru, kalau ini tidak ada maka hancur berkeping. Itulah dia, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan ini yang membuat setan tak boleh masuk. Karena kerja setan itu hanya mengipas api. Ketika ada percikan api, ada api memercik sikit, setan hanya mengipas. Kalau tak ada api, setengah mati setan mengipas, api tak akan muncul. Maka bila ada riya, ada sum'ah, ada macam-macam di dalam, cepat kita padamkan dengan istighfar. Baik menjadi murid maupun menjadi muallim, baik menjadi talib maupun menjadi ustaz, baik menjadi bahis maupun menjadi profesor. Apapun yang ada kesombongan dalam hati kita, cepat. Apakah Ustaz Abdul Somad itu hatinya sudah tak ada sum'ah, tak ada riak, tak ada takbur, tak ada ingin dunia? Itulah sayangnya Allah. Allah tutupi 4 lapis apa yang ada dalam dada saya ini. Lapisan yang pertama tulang, lapisan yang kedua daging, darah, lemak. Itu yang di dalam. Yang di luar dia lapis lagi 3 lapis. Lapisan di dalam t-shirt, lapisan yang kedua kemeja, lapisan yang ketiga apa namanya, blazer. Maka dia bagi 3 lapis kita ini. Tapi manakala menghadap Allah, lepaslah semua lapisan-lapisan ini. Yang kita bawa hanya keikhlasan. Maka datanglah ulama tasawuf, bermimpi berjumpa dengan ulama fiqh. Taulah macam mana ulama fiqh, jabatan, ilmu, kemasyhuran. Ulama tasawuf tersembunyi, tak ada orang kenal. Begitu meninggal, bermimpi ulama tasawuf berjumpa dengan ulama fiqh. Lalu dia tanya, apalah yang engkau dapatkan ketika menghadap Allah? Hanya 2 rakaat di tengah malam, yang lainnya hilang, tak berkesan sama sekali. Maka saya selalu mengkhawatirkan dalam diri saya, mungkin pahala-pahala tazkirah ini dah habis, dihabiskan oleh viewer, follower dan subscriber. Tapi saya dalam lubuk hati paling dalam masih husnuzon pada Allah. Ada penuntut-penuntut. Kalau di hadapan saya masa tabligh akbar di stadium di Padang ada 100.000 orang, mungkin yang balik mengajar ke rumah tinggal 100 orang. Beza kalau di Kupu. Di Kupu kalau ada 300 orang, 1 orang itu punya murid 1000 orang. Maka di hadapan saya ini di masa akan datang, yang balik ini akan punya istri, dia punya anak, dia punya murid, dia punya istri 1 lagi. Saya sebenarnya nak mancing saja. Mestinya janganlah tersenyum. Akan punya suami, akan punya anak, akan punya murid. Maka murid-murid mereka ini menjalar ke seluruh dunia. Itulah yang akan menjadi amal jariah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita cari di dunia ini? Apalah yang dicari di dunia ini? Saya pun dulu masa menjadi penuntut seperti adik-adik saya sekalian, seperti penuntut-penuntut sama. Waktu sampai di Makkah, pergi haji dari Kaherah, naik kapal laut 2 hari 2 malam, dipukul ombak, dihempas gelombang. Perjalanan kami yang menyakitkan itu sangat penuh penderitaan. Kalau saya ceritakan sekarang habis tisu meniti air mata.
Kawan saya namanya Dr. Agu Irawan menuliskan kisah kami itu dalam satu buku bestseller. Judulnya Haji Backpacker. Lalu kemudian sampai masa kami duduk di lobi hotel, nampak saya lah Ustaz Kabir masyhur tahun 2000, 23 tahun yang lalu. Saya pun mendekat kepada dia, tangan dia masuk ke kantong, muka dia menghadap ke Masjidil Haram. Masa saya sapa, jangankan mulutnya, hidungnya pun tak menyahut. Dalam hati saya, nanti bila aku jadi ustaz, semua orang akan aku ajak bicara dan semua orang aku akan sapa. Itulah maka banyak tim ni heran nengok saya. Kenapalah semua ustaz nak ambil gambar, ustaz gambar, nak bercakap, ustaz bercakap, nak minta sign, ustaz sign. Sebab engkau tak tahu masa lalu yang begitu menyakitkan, guys. Saya tidak pernah berjumpa orang melihat diri saya sebagai ustaz, tapi saya selalu melihat diri saya 23 tahun yang lalu yang berjumpa Ustaz Kabir di hadapan Masjidil Haram. Maka bila saya nampak muka orang, saya sedang melihat diri saya dalam diri dia. Seolah-olah saya berkata, I was there. Itu masa lalu saya. Jadi kita kalau ingin supaya kita tidak merasa naik ke atas, posisikanlah, tempatkanlah diri kita tetap merasa talib sampai hari kiamat. Maka semalam ada Pakcik Ustaz Abdul Somad, ada saya nak tanya hukum apa Pakcik? Kenapa Ustaz Abdul Somad ni mukanya muda? Kata saya, rahasianya satu Pakcik, jangan pernah merasa ustaz, tapi merasalah sentiasa kita talib. Talibul ilmi, mencari ilmu terus. Ilmu tidak terbatas pada kelas, tidak terbatas pada universiti. Ilmu dimanapun berada kita akan ambil. Man salaka tariqan, siapa yang melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi, malaikat meletakkan kepak sayapnya. Makna kepak sayap malaikat turun rahmat, dia mintakan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna, sesungguhnya makhluk-makhluk yang ada di langit, hattal hutu fil bahri, ikan-ikan dalam kulam, wan namlatu fi juhriha, semut-semut di dalam lubang pokok kayu, yastaghfir lahu man fis samawati wal ard, semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada di bumi memintakan ampun untuk para penuntut ilmu dan orang yang mengajarkan kebaikan. Maka saya ingin, saya mengajar di universiti, lepas itu keluar mengajar pada tazkirah. Sampai bilalah Ustadz mengajar ini? Saya ingin di hari tua saya jangan sunyi di tengah keramaian. Itulah mengapa saya buat pondok tahfiz Quran. Saya ingin di hari tua saya, kalau sudah tak bersuara lagi untuk tabligh akbar, saya hanya duduk mendengar hafazan anak-anak sambil mengangguk. Bila saya dah tak mengangguk lagi, maknanya saya dah mati. Suatu hari saya pergi ke salah seorang profesor. Aku rindu dengan Ustaz Abdul Somad, boleh bawakan dia ke rumah saya? Kawan saya telefon, saya pun datang. Datang di rumahnya, anak tuan di mana? Anak saya yang pertama ke sana, yang kedua ke sini, yang ketiga sini, cucu-cucu pergi. Dia tinggal berdua dengan istrinya menonton televisyen. Dalam hati saya, aku ingin di hari tuaku, aku ingin ramai dengan anak-anak. Mungkin budak-budak sudah menikah, anak-anak sudah tak ada, tapi anak-anak penuntut ilmu tetap belajar, membaca Quran, balik ke pangkal kaji masa saya dulu dengan almarhumah mak saya, mengajar alif bata balik. Kalau suara masih kuat mengajar, tapi di hari tua tetap ingin mengajar. Maka di FB dengan Instagram saya tulis Abdul Somad guru mengaji. Sampai mati tetap menjadi guru mengaji. Suatu ketika datanglah orang-orang politik ini. Ustadz ini sebenarnya nak jadi apa? Saya sampai mati guru mengaji. Jadi kamu tak usah takut tentang politik. Aku tak ingin jadi apa-apa. Sampai mati tetap guru mengaji. Jadi saya datang ke Kupu. Ini sebenarnya adalah doa saya
yang 16 tahun lalu dikabulkan Allah baru sekarang. Kalaulah Kupu membuka file-file lama, ada itu satu orang minta menjadi pensyarah di Kupu. Itu tidak usah. Filenya masih saya simpan di laptop saya lagi. Tahun Februari 2007 saya balik dari Maghribi, singgah kemari. Selepas itu datang surat panggilan dari Kupu bulan 2008. Lepas itu saya sudah lulus di University Islam Sultan Syarif Qasim. Datanglah ibunda istri dari Ustaz Armawi Abdurrahman membawakan surat itu. Ustaz Abdul Somad diterima di Kupu. Saya tanya almarhumah mak saya, "Mak, macam mana nih? Aku tetap mengajar di Universiti Islam Sultan Syarif Qasim di Riau atau pergi ke Kupu?" Kata mak saya, "Aku dah letih lama berpisah dengan kau. Jadi di sini ajalah. Nanti sampai mati di sini." Itulah. Jadi rupanya tidak semua doa kita itu dikabulkan Allah cepat, ada juga doa dikabulkan selepas 16 tahun. Akhirnya hari ini kita bersua, saya amat sangat senang sekali, dan saya memang tak pernah minta kepada Puan Nur Khadijah, tolonglah buatkan jadual saya di Kupu. Nah, saya ingin menengok macam mana Allah mempertemukan takdir ke Kupu. Begitu rupanya Allah. Begitu juga nanti adik-adik bila menikah ditanya, macam mana hubungan kamu dulu? Aku tak pernah mencari kamu, kamu pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Jazakumullah khairan, Fadilatul Syekh, Al-Masyayikh Al-Kiram. Pada kesempatan baik ini saya diberikan kesempatan. Kata orang Melayu, saya ini sekarang sedang menumpang tuah. Sekali bagi tazkirah kuliah umum, tapi insya Allah saya akan mendapatkan amal jariah daripada adik-adik saya ini semua insya Allah. Kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra, nahnu